Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazir Kodito Pamahu, kelas 5A dengan NIM 151421114. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alasan penggunaan media pembelajaran. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah media dan sumber belajar dengan dosen pengampu, ini Bapak Dr. Rustam Isain, SAG MPD. Nah, penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dari isi materi pembelajaran. Nah, media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung, yaitu pertama, penyampaian pembelajaran itu menjadi lebih baku. Setiap siswa yang melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. Meskipun para pendidik atau guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda, dengan penggunaan media ragam, hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut. Nah, pembelajaran bisa lebih menarik apabila media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran itu dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Nah, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. Nah, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari itu dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Nah, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru untuk menjelaskan dapat yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau penasihat siswa. Nah, menurut Sujana, beliau mengemukakan alasan dari penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar siswa. Nah, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga juga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Nah, yang keempat yaitu siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru atau penjelasan guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan juga lain-lain. Nah, adapun menurut Hamalik bahwa alasan dari penggunaan media pembelajaran yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Nah, oleh karena itu mengurangi namanya verbalisme. Lalu yang kedua yaitu memperbesar perhatian siswa, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. Nah, yang ketiga itu memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Nah, yang keempat yaitu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Nah, yang kelima yaitu membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa siswa. Yang keenam yaitu memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih baik dalam belajar. Nah, adapun alasan penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar menurut Syafril yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas proses dan hasil belajar dan juga penyajian pesan dan informasi sehingga dapat mempelajar dan meningkatkan proses dan juga hasil belajar peserta didik. Nah, yang kedua yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan juga lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik untuk belajar sendiri-sendiri atau mandiri itu sesuai dengan kemampuan dan juga minatnya masing-masing. Lalu yang ketiga itu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan juga waktu.
Nah, yang keempat yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa atau peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka sekitar, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dan juga pendidik atau guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Nah, penggunaan gambar dan foto serta grafik dalam contoh di atas tersebut atau yang saya sebutkan tadi adalah salah satu cara pembelajaran dengan media pembelajaran. Nah, lalu yang kelima, penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi proses dan hasil pembelajaran adalah berkenan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks. Nah, lalu penggunaan media pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir, sebab melalui media pembelajaran hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks itu dapat disederhanakan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka guru atau tenaga pendidik dalam memberikan materi pelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Nah, guru juga harus dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan juga sesuai dengan materi yang akan diajarkan nanti. Nah, sehingga siswa atau peserta didik dapat dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, ada pun beberapa alasan dari penggunaan media pembelajaran selanjutnya itu menurut Rosita. Yang pertama yaitu media pembelajaran bagi guru atau seorang tenaga pendidik, yaitu memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu media pembelajaran bagi siswa atau peserta didik itu yaitu dapat meningkatkan motivasi dan juga minat belajar siswa sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik dengan situasi belajar yang menyenangkan, dan peserta didik dapat mudah memahami materi pembelajaran yang akan diberikan oleh guru. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa alasan dari penggunaan media pembelajaran sangat membutuhkan keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi materi pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran, dan media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran. Nah, sehingga untuk kita sebagai calon seorang guru nanti dan juga para guru-guru yang berada di luar sana, untuk para guru, kita harus bisa menggunakan media pembelajaran dengan baik, sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan sesuai dengan karakteristik para peserta didik yang akan kita ajari nanti, sehingga materi yang disampaikan itu selama kegiatan proses belajar mengajar itu dapat dipahami dan diresapi oleh peserta didik nanti, dan juga sehingga kita sebagai calon seorang guru mampu membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, sehingga membuat peserta didik itu dapat lebih menyenangkan atau merasa senang untuk mengikuti pembelajaran kita, karena media pembelajaran yang kita gunakan itu lebih inovatif dan juga menarik perhatian dari peserta didik.